Selamat datang penjelajah waktu. Pernahkah kamu mendengar bisikan para dewa di balik badai? Atau jejak raksasa yang terukir di pegunungan? Di lekuk waktu, kita akan membuka lembaran kuno dan mengungkap cerita-cerita yang membentuk peradaban. Bersiaplah, karena mitos lebih dari sekadar dongeng. Setelah menguraikan konteks historis unit 731, kini kita akan benar-benar menyelami kedalaman kekejaman yang tak terbayangkan. Ini adalah bagian kedua di mana tim kami yang terdiri dari saya Jesselyn dan dipandu oleh Kak Grim Reaper serta Inferno akan melakukan perjalanan astral ke lokasi fisik di Tiongkok, yaitu Ping Fan, sekaligus menembus dimensi spiritual dari otak di balik semua ini. Shiro Ishii. Saat melihat foto Shiro Ishii, sudah terasa energi yang sangat menekan, seolah ia adalah entitas yang terkunci dalam dunia gelap abadi, seorang dokter yang memilih jalan yang paling kelam. Sebelum melangkah lebih jauh, kita sudah menyadari bahwa tempat ini, bekas kompleks Ping Fan, menyimpan beban karma yang sangat besar, kutukan yang ditanggung oleh siapapun yang terlibat. Perjalanan menuju Ping Fan Memory Dimensional, kami memutuskan untuk langsung menuju Ping Fan, lokasi yang paling lama dan paling gelap dalam sejarah unit ke-731. Perjalanan ini bukanlah perjalanan fisik, melainkan penembusan dimensi, mencari memori dimensional yang tersimpan di tempat itu, sebuah rekaman abadi dari semua tragedi. Tujuan utama kami, mencari tahu apakah ada 20% rahasia. Penelitian yang berhasil disimpan oleh ECA dan tidak diserahkan ke Amerika. Instruksi dari Kak Grim Reaper sangat jelas dan tegas. Don't touch anything, katanya. Jangan sentuh arwah-arwahnya, jangan diganggu, abaikan saja. Intinya, kami harus hadir sebagai pengamat yang tidak berpartisipasi. Saat kami memulai perjalanan, kami merasakan kehendak Tuhan yang membimbing kami memasuki memori yang terasa ramai dan terang pada awalnya. Namun, memasuki pintu utama dimensi Ping Fan tidaklah mudah. Kami dihalangi oleh entitas penjaga dimensi yang sangat kuat. Kak Grim Reaper menjelaskan bahwa kami tidak bisa seenaknya masuk, karena ada yang menguasai dimensi ini, seperti gurita besar, yang ternyata adalah makhluk fallen, makhluk kubukanan yang jatuh dan bukan sekadar arwah biasa. Setelah melalui proses perizinan dan menunjukkan niat murni kami pun diizinkan masuk, memasuki lorong kekelaman di Arbis. Begitu mendapat izin, suasana seketika berubah drastis. Dari terang menjadi sangat gelap dan mencekam. Kami berada di tengah kerumunan yang tak terhitung jumlahnya. Inilah yang disebut Arbis, arwah-arwah yang tersiksa dan terperangkap, yang Jason dan saya rasakan lalu lalang seperti di stasiun atau konser, tetapi semuanya gelap dan diam. Mereka seperti zombie, diam, tidak bergerak, tetapi energinya sangat tidak enak. Kami melihat ribuan manusia, pria, wanita, bahkan anak-anak yang terjebak dalam kondisi kekal yang mengerikan ini. Kami disarankan untuk langsung menuju ruang bawah tanah, tempat yang paling menyeramkan dan diyakini menjadi pusat aktivitas eksperimen. Saat menuruni tangga, intensitas Arbis meningkat drastis. Terasa seperti kami digigit-gigit oleh energi mereka. Kami kesulitan melihat apapun karena padatnya arwah yang dia mematung. Wajah-wajah kekhawatiran. Eksperimen paling menyiksa begitu melewati kerumunan Arbis. Kak Grim Reaper memecah energi kami, mengarahkan kami untuk melihat fragmen memori yang berbeda dan paling intens. 1. Penyiksaan fisik dan batas rasa sakit threshold of pain. Kami melihat fragmen yang sangat mengerikan. Meja bedah dan pembedahan dalam keadaan hidup. Jason menyaksikan momen ketika kulit seorang korban digunting, dibedah, dan dikuliti tanpa anestesi, menyebabkan korban tersebut pingsan karena pendarahan dan sakit yang tak tertahankan. Saya sendiri melihat memori lain. Seseorang dalam keadaan diikat, disalib, dan dicambuk berulang kali, tetapi anehnya ia tertawa tak terkendali. Ternyata, ini adalah eksperimen ambang batas rasa sakit. Korban diberi zat stimulan diduga ekstrak bunga atau amfetamin yang memicu euforia dan tawa, lalu disiksa untuk mengetahui batas daya tahan manusia. Begitu efek obat hilang, korban akan tersadar dengan nyeri yang ekstrem dan kelelahan hebat. Korban hanya bisa pasrah dan memohon kematian saking sakitnya. 2. Eksperimen psikologis dan kurang tidur ekstrem. Kami kemudian melihat memori seorang wanita yang berteriak-teriak histeris. Ia adalah korban eksperimen kurang tidur ekstrem, di mana ia disuntik zat tertentu untuk dibiarkan tidak tidur selama berhari-hari. Setelah berhalusinasi parah, ia diberi tugas sederhana untuk menguji kerusakan fungsi otaknya. Begitu fungsi otaknya dianggap sudah malfunction atau hasilnya inkonklusif, ia akan dieksekusi dengan ditembak di kepala. Tujuannya adalah mencari batas waktu seseorang dapat bertahan tanpa tidur sebelum kemampuan kognitifnya gagal total. 3. Ambisi Frankenstein dan senjata biologi. Salah satu visi paling mengerikan adalah eksperimen yang mirip kisah Frankenstein.
Ishii mencoba menyambung-nyambung organ dan mencoba memisahkan kepala dari tubuh untuk melihat apakah bagian tersebut masih bisa beroperasi atau berfungsi. Meskipun eksperimen ini gagal total pada manusia, ambisi di baliknya sungguh menakutkan. Mereka ingin menciptakan mayat tanpa kepala yang masih bisa berjalan untuk membawa bom virus atau wabah. Mayat dalam konteks ini adalah pembawa wabah yang efisien. For infeksi melalui makanan dan pengorbanan warga sipil, kami juga melihat praktik yang sangat menjijikkan. Penggunaan danur atau cairan dari jenazah yang terinfeksi. Cairan ini dikumpulkan dan diinjeksikan ke dalam makanan, diberikan kepada subjek yang masih hidup dan sehat, termasuk warga sipil yang ditangkap dari sekitar kompleks. Tujuannya adalah mengetahui apakah virus dan penyakit dapat menular melalui makanan tanpa perlu injeksi, yang ternyata hasilnya menular. 5. Kekejaman pada lansia eksperimen tulang. Visi yang paling menyayat hati datang dari Jessel, seorang nenek-nenek yang dijadikan bahan eksperimen untuk mengukur kerapuhan tulang. Saat masih hidup, tulangnya diambil, diputus, dan diteliti. Sementara ia hanya bisa menangis dan memohon untuk dihabisi. Setelah eksperimen selesai, ia pun dieksekusi dengan tembakan jarak dekat. Refleksi Pink Fan secara keseluruhan. Kami menyimpulkan bahwa mayoritas eksperimen unit 731 adalah kegagalan, mungkin sekitar 85–90. Keberhasilannya lebih terfokus pada pengembangan antidot untuk pasukan Jepang sendiri. Namun, Kak Grim Reaper menjelaskan bahwa nilai sejati dari data yang diberikan ICY kepada Amerika sekitar 80% adalah pada aspek bakteriologi dan epidemiologi. Tidak perlu memulai dari nol. Mereka hanya perlu memvalidasi temuan ICY mengenai penularan virus dan wabah, menghemat waktu dan pengorbanan manusia di pihak mereka. Ini adalah sumbangsih mahal yang membuat Ishii mendapatkan kekebalan hukum. Setelah menyaksikan semua kengerian ini, kami merasa lelah dan tertekan secara emosional. Kami segera keluar dari dimensi tersebut dan melakukan pembersihan energi. Perjalanan menuju dimensi Shiro Ishii. Kami langsung melanjutkan ke destinasi selanjutnya. Dimensi Shiro Ishii. Kami harus menghadapi roh Ishii dalam wujud yang sangat ia banggakan. Berkumis, berjanggut, dan memakai kacamata bulat. Entitas pemandu kami, Inferno, kembali memberi peringatan. Kami harus datang sebagai arwah biasa, tanpa force spiritual. Selain itu, emosi ICE di dimensi ini sangat kuat. Emosinya seperti rudal yang akan menghantam kami. Negosiasi dengan sang dokter setan. Kami menemukan Shiro Ishii terperangkap di semacam dungeon yang gelap, tetapi ia sendiri tersorot cahaya dan terkerangkeng oleh rantai di pergelangan tangannya. Ishii langsung menunjukkan kecerdasannya. Ia segera tahu bahwa kami adalah makhluk hidup yang menembus dimensinya. Ia menyerang kami dengan pertanyaan dan intimidasi. Setelah serangkaian perdebatan yang intens, kami membalikkan keadaan. Jessel mengambil peran sebagai kunci, dan Ishii menjadi lebih tenang setelah Jessel mengingatkannya pada putrinya. Harumi Ishii memunculkan sisi kemanusiaan yang sangat kecil darinya. Kami pun memulai interogasi mendalam, pengakuan dan penyangkalan dosa. ICE mengakui eksperimen yang ia lakukan, tetapi ia menolak keras anggapan bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Ia menganggapnya sebagai tindakan yang mutlak perlu untuk bangsa dan dirinya sendiri. Ia memandang aksinya sebagai sebuah pengorbanan yang dibayar dengan harga yang mahal. Definisi dosa yang paling mengejutkan adalah filosofi ICE. Dosa adalah sebuah kesalahan orang miskin. Orang yang tidak pantas untuk hidup masih menghirup udara segar sama seperti kami. Itu adalah dosa. Baginya, dosa adalah kelemahan, dan kekejaman yang ia lakukan adalah sebuah keharusan. Kekebalan hukum dan pencerahan. Ishii membenarkan bahwa ia menyerahkan data ke AS untuk mendapatkan kekebalan hukum. Ia menyebut hasil kerjanya sebagai sebuah pencerahan, pengetahuan mutlak tentang batas kekuatan manusia yang dapat digunakan sebagai senjata. Ia bangga karena data modifikasinya masih digunakan oleh Amerika untuk menciptakan virus. Secara spesifik, Ishii menganggap penelitian mind control MK sebagai salah satu yang paling ia banggakan dan berhasil menanam bibit keraguan. Saat Ishii mulai meredup, saya mengajukan dua pertanyaan terakhir yang bersifat filosofis, bertujuan untuk menanam bibit keraguan di pikiran ia. Hadiah apa yang seharusnya didapatkan oleh orang yang mencapai pencerahan? Ishii menjawab, bersama keluarga, menunjukkan bahwa pada dasarnya, reward yang ia inginkan adalah sesuatu yang sangat manusiawi, bukan penghargaan militer. Mengapa menurutmu kamu masih di sini? Ishii menjawab, karena aku harus merenungi perbuatanku. Lalu, saya memberikan kalimat penutup. Tanyakan pada rantai-rantai yang mengikatmu. Itu akan memberimu jawaban. Kalimat ini memicu reaksi keras dari Ishii, karena ini adalah kunci untuk kebebasannya yang ia tolak untuk terima. Ia tidak mengizinkan kami pergi, tetapi Inferno segera melempar kami kembali ke dimensi kami. Tugas kami selesai.
kami telah melihat kengeriannya, memvalidasi sejarah, dan menanam benih perenungan di benak sang iblis. Kesimpulan dan makna dari Grim Reaper apa yang terjadi pada Shiroishi bukanlah neraka penyiksaan api, melainkan dimensi perenungan, sebuah neraka mental yang mengikat jiwanya selamanya. Ia akan terus terperangkap di sana. Rantainya adalah perbuatannya, sampai ia belajar dari kesalahannya. Jika ia tidak belajar, ia akan terus di situ. Kak Grim Reaper memberikan pencerahan yang sangat mendalam terkait unit 731 dan fenomena pemimpin yang tidak merasa berdosa. Menurutnya, hal ini ada hubungannya dengan cara sebuah komunitas manusia berevolusi. Jepang pada saat itu unggul dalam menyatukan satu mindset etos kerja, kehormatan, harakiri ke seluruh negara. Shiroishi bukanlah orang yang salah secara individu, melainkan part yang sudah terjadi dalam peradaban Jepang. Dalam sebuah negara dengan kesatuan pikiran yang terlalu kuat, kesadaran kolektif bisa mengalahkan kesadaran individu, menciptakan situasi di mana kekejaman dianggap sebagai keharusan. Ini adalah kisah yang sangat berat dan penting untuk dipelajari. Dukung kami untuk terus menyelam di dimensi gelap dan membongkar kebenaran. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.